Halo, jumpa lagi dengan saya Pak Pipu. Beberapa waktu yang lalu seorang subscriber meminta saya untuk mencoba resep tantan men Mrs. Culinary yang seperti ini nih. Hohoho. Menarik ya penampakannya. Dan kalian tentu juga sudah tahu bahwa saya ini penyuka mie. Jadi langsung saja kita coba dan kita lihat apakah ini enak. Pertama-tama kita akan buat telurnya dulu ya. Di sini sudah ada air yang saya didihkan. Nah, sekarang kita masukkan telurnya ya. Ini telurnya dari kulkas ya, telur dingin. Ini kita rebus selama 6 menit. A few moments later. Setelah 6 menit kita angkat ya. Dan kemudian kita langsung masukkan ke dalam air es ini untuk menghentikan proses pemasakannya. Kita tunggu selama 15 menit ya, kita sisihkan dulu jadinya. Sekarang kita akan buat topping ayamnya. Kita tumis 4 siung bawang putih yang sudah dicincang. Ini seharusnya dengan 3 cm jahe yang sudah dicincang juga ya. Dan saya ternyata kehabisan jahe segar, jadi ini saya pakai jahe bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita masukkan ini daging ayam ya, terserah mau pakai daging apa saja, 300 gram. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Dan 1 sendok makan gochujang. Ini sebenarnya harusnya pakai topancang ya, tapi di resep aslinya pun disebutkan kalau tidak ada bisa kita ganti dengan gochujang. Itu salah satu bahan penggantinya ya. Bahan lainnya yang bisa menggantikan katanya sambal ulek. Nah, tapi menurut saya ya lebih baik pakai gochujang saja. Karena kalau sambal ulek itu tidak persis sama ya. Topancang itu mirip-mirip dengan tauco, tapi dia pedas ya, dan teksturnya lebih halus. Jadi memang lebih mirip dengan gochujang ya. Aromanya pun mirip-mirip. Karena itu bahan yang agak jarang dipakai ya, jadi saya juga memang tidak beli gitu. Karena nanti mubazir ya, sayang sekali kalau hanya untuk 1 resep harus beli 1 botol. Jadi saya pakai saja yang ada, yaitu gochujang. Nah, ini kita masak sampai kering ya ayamnya ya. Karena ini toppingnya ini memang bukan topping yang berkuah begitu, bukan yang nyemek-nyemek ya. Ini topping kering. Baiklah, sudah seperti ini seharusnya sudah ya. Jadi ini bisa kita matikan dan akan kita angkat. Setelah membuat topping ayamnya, sekarang kita akan buat sausnya ya. Ini kita tuangkan 2 sendok makan Kewipie Wijen Sangrai, saus Wijen Sangrai. Ini sendok yang sama yang tadi saya pakai untuk gochujang dan saus tiram ya. Makanya masih kotor ini. Lalu kemudian kita tuangkan soy sauce ya. Ini sebenarnya harusnya soy sauce Jepang barangkali, tapi saya pakai ya soy sauce lokal saja, kecap asin. Ini 2,5 sendok makan ya. Jadi tadi saus wijennya itu 2 sendok makan, lalu ini 2,5 sendok makan. Ini sebenarnya saya agak ragu ya untuk menggunakan Kewipie, karena Kewipie ini berbeda konsistensinya dengan saus wijen yang dipakai oleh Mrs. Culinary. Yang dia pakai itu kental ya, itu goma sebetulnya. Nah, kalau ini tuh Kewipie ini kan lebih cair ya. Lalu kita tambahkan chili oil, ini sesuai selera ya. Saya pakai 2 sendok makan lah. Ini masih chili oil yang sama ya, yang saya pakai untuk fishball noodle waktu itu. Ini resep chili oilnya Wilgos. Nah, lihat, benar saja kan? Tidak seperti yang Mrs. Culinary itu ya. Ini tuh jadi encer begini. Wah, kita lihat saja nanti
apakah rasanya tetap akan enak ya. Karena ini sesuai dengan saran dari Mrs. Culinary juga ya. Dia bilang kalau tidak ada goma, susah dapatnya, bisa ganti dengan kuipi. Sekarang kita beralih lagi ke telurnya ya. Ini sudah 15 menit dan mengupasnya itu ternyata susah sekali ya. Telurnya ini jadi geradakan. Yang satu malah tadi sampai susah sekali saya membukanya, jadi akhirnya dia malah terbuka ya putihnya itu ya. Ini juga saya agak deg-degan ini. Saya tidak yakin ya, karena yang tadi yang satu itu cair sekali dalamnya. Wow, seperti ini. Oh, lumayan lah sebetulnya. Ya sudah, ini saya sisihkan dulu. Tidak sempurna ini telurnya. Lalu untuk sayurannya, kita belah pokcoy ya. Dan untuk toppingnya, kita iris-iris daun bawang ya. Kita iris-iris tipis saja. Sekarang kita rebus sayurnya ya. Dan toge. Ini toge saya tidak bagus ya. Payah ini tukang sayur langganan. Togenya basah begitu ya. Jadi dia tidak segar warnanya itu. Tidak perlu lama-lama ini. Kalau sudah matang langsung saja kita angkat ya. Dengan air rebusan yang sama, sekarang kita akan rebus mie ya. Saya pakai mie kering ini. Bebas sih mie-nya mau pakai mie apa ya. Kalau ada mie telur basah itu lebih baik ya. Tapi kalau mau pakai mie kering seperti saya pun tidak apa-apa. Sudah matang, jadi kita angkat ya. Sekarang kita akan buat kuahnya ya. Ini 500 ml air, saya akan campurkan dengan kaldu ayam blok. 1 sendok teh, ini menurut saya sih sepertinya ya 1 blok ya. Atau kalau kalian tuh punya kaldu ayam betulan, ya itu seharusnya lebih enak lagi ya. Cuma kalau pakai kaldu ayam betulan, harus diberi garam sepertinya, karena kan tidak ada rasa ya. Kalau ini kan sudah asin-asin ya. Nah, kalau sudah larut, sekarang kita akan tambahkan 500 ml susu kacang. Nah, susu kacangnya ini yang tawar ya, jangan yang ada gula. Karena kalau ada gula nanti rasanya aneh. Sekarang kita akan didihkan. Ya, kalau sudah mendidih seperti ini ya, simmering ini kalau bahasa Inggrisnya ya, ala-ala chef. Kita matikan saja ya. Tidak perlu sampai bergolak karena ini sudah panas. Wah, hujan deras ya. Ini hujannya sebentar berhenti, sebentar turun ini. Oke, sekarang kita masukkan sausnya yang tadi sudah kita buat. 2 sendok makan ya ke dalam mangkuk. Lalu kuah susu kacang yang tadi kita tuangkan ya. Ini sesuai selera ya. Tapi yang pasti memang harus agak banyak nih. Itu yang resepnya Mrs. Culinary, dia bilang ini jadi untuk porsi 2 orang ya. Jadi kalau kalian mau banyak ya langsung bagi 2 saja, 500 ml, 500 ml. Kita aduk-aduk kuahnya ini ya supaya lebih tercampur lagi. Dan sekarang kita akan masukkan mie-nya. Wah, mie saya ini sudah agak menggumpal ya karena terlalu lama ini. Beginilah kalau mie kering. Wah, jadinya kurang cantik ya. Tak apa-apa lah.
Lalu kita berikan pok choy. Lalu tauge. Lalu topping ayamnya. Kemudian telur yang gagal ini. Dan terakhir daun bawang. Wah, cantik juga ya. Saatnya kita coba. Maaf ya kalau suaranya agak kurang jelas karena hujannya deras sekali. Tapi memang pas ya makan ini. Kita aduk dulu. Mari makan. Wow. Ini sebaiknya diaduk benar-benar ya, karena si dagingnya ini juga kan memiliki aroma tersendiri. Cuma sepertinya sausnya agak kurang ya. Sepertinya saya terlalu banyak tadi memberi saus kacangnya itu ya. Saus kacang ya. Kuah susu kacang maksudnya. Jadi ini saya tambahkan 1 sendok lagi lah. Supaya lebih jos gitu. Wah, lihat ya. Wah. Terlihat tidak? Wah, tidak terlalu terlihat ya di kamera ya. Dan saya tidak bisa juga ini. Bagaimana saya memberi kalian penampakannya ya. Apa-apa lah. Ini langsung saja ya. Nah, ini kalian bisa lihat mungkin seperti ini ya. Kuahnya ya. Wow, benar saja. Lebih mantap gitu ditambahkan sausnya. Jos, buat saudara Pujianto yang request ini boleh di-recook ya jadinya ya. Hanya saja yang menantang memang di bagian telurnya ini ya. Enak. Lebih enak lagi kalau kalian mungkin pakai telur omega ya. Jadi warnanya juga lebih cantik. Sedap. Tapi ini memang sih jangan kalian bayangkan rasanya seperti kuah tonkotsu betulan ya. Karena itu kan daging ya, dari kaldu tulang begitu. Nah itu memang gurihnya luar biasa. Kalau ini cukup gurih. Tapi tidak sampai yang nampol begitu. Tapi enak, tetap enak nih, luar biasa. Karena kalau buat yang kuah tonkotsu itu wah lama sekali ya. Dan lagi itu juga tidak halal ya. Tidak semua bisa ikut menikmati. Enak. Nah, sekarang kalian sudah lihat ya. Kuahnya langsung nampak ini. Ini jadi mirip laksa ya. Kalau sekilas seperti ini terlihat seperti laksa Singapura. Tapi rasanya jauh. Karena kalau laksa Singapura kan santan ya. Dan menggunakan kaldu udang. Kalau ini tidak. Enak. Saya benar-benar suka ini. Oke, jadi
sekali lagi jelas kesimpulannya, ini sangat boleh sekali untuk diriku. Untuk tingkat kesulitan tidak sulit sebenarnya, hanya saja ini agak-agak memakan waktu gitu. Oke, saya rasa sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di share ya. Ke sebanyak-banyaknya orang yang kalian kenal supaya mereka juga bisa tahu ada resep tantan men dari Mrs. Culinary yang layak sekali untuk dicoba. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Dadah!